Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, mulai dari nikmat yang besar hingga terkecil. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat-nikmat yang lainnya. Namun sebaliknya, jikalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lainnya, karena kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah rahimakumullah, di video yang singkat ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah petunjuk hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tahukah kalian semua siapakah manusia yang paling terbaik? Sebagaimana yang saya sampaikan hadis di atas tadi, yaitu khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baiknya manusia ialah mereka yang belajar Al-Quran, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, dan mereka mengamalkannya, mengajarkannya, menyampaikannya. Jadi manusia yang terbaik itu bukan DPR, bukan presiden, bukan bupati, bukan gubernur, bukan kepala desa, bukan RT, tetapi manusia yang terbaik itu ialah khairukum man ta'allama al-Quran, yaitu orang yang belajar Al-Quran. Maka kenapa para ulama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dalam diri mereka ada Al-Quran. Mengapa Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang terbaik? Karena di dalam diri Nabi Muhammad SAW ada Al-Quran. Mengapa bulan suci Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Karena di bulan suci Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, maka belajarlah Al-Quran, pahami Al-Quran, tadabburi Al-Quran, dan sampaikan apa yang telah kita pelajari itu kepada orang-orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Maka itulah yang akan menjadikan kita manusia yang terbaik. Ada beberapa poin keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama ialah orang yang membaca Al-Quran akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Siapa itu? Kata Rasulullah SAW, mereka ialah orang-orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan menyampaikan apa yang telah ia baca, ia pelajari kepada orang lain. Artinya dia memberi petunjuk, dia memberi kebahagiaan kepada orang lain. Maka dia akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bersyukurnya jika kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jemaah rahimakumullah, untuk itu sempatkan waktu kita untuk berkata-kata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca Al-Quran, membaca ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang membaca Al-Quran, keutamaan yang kedua ialah dilipatkan pahala yang berlipat. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka satu pahala baginya, dan satu pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku tidak mengatakan, kata Rasulullah SAW, alif lam mim satu huruf,
Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan jikalau kita mengalihkan 3 huruf itu sudah mendapatkan 30 pahala. Begitu gampangnya kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya kita ingin mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala hanya dengan cara membaca Al-Qur'an. Satu huruf saja kita dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Bagaimana kalau kita membaca Al-Qur'an satu hari satu juz? Ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada terdapat 19 huruf di dalam bismillah. Jikalau kita mengalihkan 19 dikali 10 sudah mendapat 190 pahala. Itu hanya beberapa detik. Hanya beberapa detik kita membaca Al-Quran, kita sudah mendapatkan 190 pahala. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Maka para jamaah sekalian, bersemangatlah membaca Al-Quran. Bersemangatlah kita dalam membaca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itulah mampu memberikan kita pahala yang begitu berlipat ganda. Gampang sekali kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah orang yang sering membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya akan datang pada hari kiamat Al-Quran akan membawa syafaat kepada kita. Jadi selain kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan juga mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ketika kita nanti di padang mahsyar, di mana matahari satu jengkal dari kepala kita, kita merasakan kepanasan yang sangat luar biasa. Namun di situ kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Al-Quran lah yang akan meneduhkan kita dari panasnya terik matahari. Para jemaah rahimakumullah, maka siapa yang tidak mau mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut? Para jemaah rahimakumullah, untuk itu marilah kita mulai dari sekarang, jangan menunda-nunda lagi. Mulai dari sekarang untuk senantiasa membaca Al-Quran, bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya kita akan mendapatkan beribu-ribu kebaikan. Dan juga Al-Quran adalah salah satu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Al-Quran adalah obat dari segala penyakit. Maka ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan penyakit dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang pertama kita lakukan ialah membaca Al-Quran. Karena dengan kita membaca Al-Quran tersebut, insya Allah dengan izin Allah, kita akan sembuh kembali, kita akan sehat kembali. Maka para jemaah rahimakumullah, tanamkanlah dalam diri kita ini Al-Quran. Dekatlah kita Al-Quran. Sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.